Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Like Bitan SEMAK selaku Master Penguji Aktif dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi Perpajakan Indonesia. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan gagasan Master Penguji dari LSK Perpajakan Indonesia dengan tema Hak Banding dan Keadilan dalam Uji Kompetensi, Peran Audit dan Verifikasi dalam menjamin kualitas proses uji kompetensi. Pada pemaparan video ini, merupakan pemenuhan tugas dalam asesmen sebagai Master Penguji Lembaga Sertifikasi Kompetensi Perpajakan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan Republik Indonesia tahun 2025. Sebagai pendahuluan, uji kompetensi sebagai proses profesional, bukan sekedar ujian. Pengakuan atas kompetensi dan integritas diperlukan pada saat melakukan pengujian terhadap uji kompetensi. Proses profesional harus berbasis standar. Keadilan dalam proses pengujian sama pentingnya dengan hasil. Sebagai penguji kompetensi, kita tidak hanya menjalankan fungsi penilaian, tetapi juga menjaga integritas sistem sertifikasi kompetensi. Oleh karena itu, setiap keputusan asesmen harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, etis, dan profesional. Dalam konteks tersebut, hak banding peserta serta mekanisme audit dan verifikasi merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari tugas kita sebagai seorang penguji. Mengapa ada uji kompetensi? Perbedaan penilaian bisa saja terjadi antara peserta uji pada saat dilakukan penilaian oleh penguji. Uji kompetensi teknik sisi perpajakan merupakan proses asesmen berbasis standar kompetensi kerja yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peserta memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai, keterampilan penerapan regulasi, sikap kerja dan etika profesi, dan dalam memberikan proses asesmen, penguji haruslah dilaksanakan sesuai dengan prinsip validasi dan reliabilitas, menggunakan bukti yang cukup dan relevan, serta kekinian, bebas dari subjektivitas, dan bebas dari konflik kepentingan. Hak banding adalah hak peserta uji kompetensi untuk mengajukan keberatan atas hasil dan pelaksanaan asesmen. Maka hak banding bukan merupakan ancaman terhadap kewenangan asesor, bukan indikasi kegagalan proses, dan merupakan instrumen kontrol mutu assessment. Hak banding menuntut penguji untuk memastikan bahwa setiap keputusan harus didukung oleh bukti asesmen yang sahih, dicatat secara lengkap dan akurat, serta selaras dengan standar kompetensi dan proses asesmen. Hal ini mewujudkan bahwa terjadinya penilaian yang objektif oleh penguji sebagai wujud keadilan dalam prosedur pengujian. Peran audit dalam menjaga integritas pengujian. Audit berperan untuk menilai kepatuhan proses asesmen terhadap standar etika dan pedoman LSK. Kode etik penguji, prosedur operasional assessment, ini diperlukan dalam rangka menguji kepatuhan dari proses asesmen. Bagi seorang penguji, audit harus dipahami sebagai sarana evaluasi sistem pengujian, alat peningkatan mutu berkelanjutan, mekanisme pencegahan penyimpangan. Audit berfokus pada proses dan sistem, bukan pada personalisasi kesalahan. Peran verifikasi dalam verifikasi sebagai inti penanganan banding. Verifikasi merupakan proses penelaahan ulang secara teknis terhadap bukti asesmen peserta, catatan penilaian dan keputusan penguji, dan konsistensi hasil asesmen dengan standar kompetensi. Dalam proses verifikasi, penguji berperan untuk memastikan bahwa penilaian dilakukan berbasis bukti yang objektif, tidak terdapat bias atau kepentingan pribadi, dan keputusan akhir dapat ditelusuri dan dijustifikasi. Verifikasi sebagai wujud keterhati-hatian profesional dalam pengambilan keputusan.
Menangani banding secara profesional. Dengan dukungan audit dan verifikasi, setiap banding peserta uji harus ditangani dengan prinsip yang pertama, independen dan objektif, transparan dan dapat ditelusuri, berorientasi pada standar kompetensi. Penguji bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses banding tidak merugikan hak peserta, tidak melemahkan standar kompetensi, dan tetap menjaga kredibilitas hasil sertifikasi. Berikut ini adalah contoh penanganan kasus banding dalam uji sertifikasi kompetensi perpajakan dari pajak penghasilan badan. Kasus yang dapat saya sampaikan adalah terkait dengan banding atas hasil uji kompetensi yang dinyatakan tidak kompeten. Seorang peserta uji teknisi perpajakan belum dapat dinyatakan kompeten pada unit penerapan uji kompetensi PPh Badan berbasis digital. Peserta mengajukan banding dengan alasan merasa telah menjawab sesuai dengan ketentuan, memiliki pengalaman kerja yang relevan, dan menganggap penilaian asesor terlalu ketat. Pada penilaian ini, sikap profesional dari seorang master penguji atau penguji dituntut untuk tidak mengklaim pengalaman dan fokus pada bukti asesmen. Adapun langkah yang dapat dilakukan oleh penguji terkait dengan upaya banding yang dilakukan oleh peserta uji, yang pertama adalah menelaah bukti kerja peserta dengan cara memastikan lembar jawaban, menuntut dokumentasi dokumen pendukung, kemudian portofolio jika ada. Hal ini dapat dibuktikan dengan eksistensi pada saat peserta uji hadir saat uji kompetensi dilaksanakan. Yang kedua adalah mencocokkan dengan kriteria unjuk kerja. Apakah unjuk kerja telah dilaksanakan oleh peserta uji? Yang ketiga, menelaah catatan asesmen asesor, memastikan apakah alasan belum kompeten tertulis dengan jelas. Lalu yang berikutnya, apakah keputusan sudah berbasis dengan bukti yang sahih? Keputusan yang objektif, jika bukti tidak memenuhi kriteria, maka keputusan belum kompeten dipertahankan. Yang kedua, peserta diberikan penjelasan secara tertulis yang jelas, terukur, dan berbasis standar. Dalam hal ini, prinsip penguji, pengalaman kerja tidak menggantikan pengalaman kerja tidak menggantikan bukti kompetensi. Dalam hal ini, jika peserta uji mengklaim bahwa dirinya memiliki pengalaman dalam kompetensi PPh Badan, maka tidak dapat pengalaman kerja tersebut menggantikan bukti kompetensinya. Sebagai penutup, hak banding yang didukung oleh audit dan verifikasi dapat menjamin uji kompetensi yang adil dan berkualitas serta bermartabat. Demikian presentasi dari saya, semoga memberikan manfaat untuk kita bersama sebagai penguji untuk memberikan hasil uji kompetensi yang berkualitas dan memenuhi standar uji kompetensi. Terima kasih, jangan lupa subscribe dalam link YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.